Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan AS Aktivitas Eka Suta. Saudaraku semuanya, karena ini masih situasi Lebaran, maka saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah kita menjalani puasa sebulan penuh, tentunya kita akan membuahkan beberapa buah kebaikan, yang mana diantaranya yaitu buah kebaikannya yaitu kita harus bermanfaat untuk sesama manusia. Dalam salah suatu hari sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriktikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seseorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan hingga ia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang itu, Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. Mari keluar bersamaku, wahai saudaraku. Aku akan memenuhi keperluanmu. Aku akan membantumu, ajak Abu Hurairah. Apakah kau akan meninggalkan iktikaf hanya demi menolongku? Tanya orang tersebut terkejut. Ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Saudaraku semuanya, Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana Abu Hurairah, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama manusia, memiliki karakter nafi'un li ghairi, yaitu bermanfaat kepada sesama hidup. Kebaikan seseorang salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain, keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan masalah atau problem orang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Tobroni, Daraqutni, disahihkan Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Saudaraku di mana saja berada, seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah semata, sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, nafi'un li ghairihi. Karenanya Hasan al-Banna memasukkan nafi'un lil ghairi ini sebagai salah satu karakter atau sifat muwassafah yang harus ada pada diri seorang muslim. Siapapun muslim itu,
dimanapun ia berada, apapun profesinya, ia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslimin bukanlah manusia yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya. Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kebaikan. Utamanya kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Demikianlah muslim, demikianlah mukmin. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi atau orang yang bermanfaat bagi orang lain, atau nafiun li ghairi. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau seorang bisnismen, orientasinya bukanlah hanya sekedar mencari untung sebesar-besarnya semata, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan pebisnis muslim memperoleh apa yang mereka butuhkan, yaitu membantu orang lain, sehingga dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, seorang muslim yang menjadi guru tidak hanya semata-mata mengajarkan, menyalurkan ilmunya dan tiap bulan mendapatkan yaitu gaji, tapi orientasinya adalah mendidik, menjadikan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang berbudi pekerti luhur, anak yang berbakti kepada orang tua, berakhlak, berkarakter, dan berdedikasi tinggi. Begitu juga dokter. Dokter juga tidak hanya semata-mata itu menyuntik, mengobati, tapi dia berprofesi untuk menyembuhkan, yaitu atas lillahi ta'ala, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berdoa dan berorientasi menjadi dokter yang baik, menjadi pelayan yang baik. Bagaimana bisa melayani pasiennya itu dengan sebaik-baiknya, menyenangkan dan menggembirakan, jadi membuat optimis si penderita atau si sakit tadi. Saudara-saudaraku semuanya, pendek kata, semua pekerjaan, semua aktivitas seorang muslim, seorang mukmin adalah didasari dengan tulus lillahi ta'ala, yaitu ada kemanfaatannya untuk orang lain. Saudaraku semuanya, kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat
waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terforsir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat 17 ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluan kamu. Muttafaqun alaih. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah memudahkan kita bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW dalam hadis lain juga mengatakan, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saudaraku semuanya di mana saja berada, dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Dalam bentuk apa nafiun lighairi kita wujudkan? Sesungguhnya setiap manusia memiliki banyak potensi untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Pertama, dengan ilmu, yakni ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita bagikan kepada orang lain. Kita mengajari orang lain, melatih orang lain, dan memberdayakan mereka. Ilmu ini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tapi juga ilmu dunia, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta mungkin keahlian yang lain atau profesi yang lain. Yang kedua yaitu dengan harta. Harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di samping untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, untuk kebutuhan keluarga kita, juga sebagian untuk kita tasarrufkan untuk meringankan, membantu orang lain. Di samping kita punya kewajiban membayar zakat jika sudah memenuhi nisab dan kaulnya. Yang selanjutnya ketiga yaitu dengan waktu dan tenaga kita, yakni ketika kita mendengar keluhan orang lain, membantu mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan mereka, dan sebagainya. Yang keempat yaitu dengan tutur kata, yakni perkataan kita yang baik, yang memotivasi, mendorong, menenangkan, dan mengajak kepada hal-hal yang baik. Yang nomor 5 yaitu dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kelima hal nafi'un li ghairi itu, yaitu berbuat baik kepada sesama itu, jika kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Quran surat
Al-Zalzalah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.